Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Dan kembali lagi bersama Gina Bonita di sini, tentunya ya. Dan kali ini Kormi TV punya segmen baru, yaitu ngos-ngosan, ngobrol santai, ngobrol santuy. Dan hari ini tema kita adalah peran olahraga kesehatan dan kebugaran di masa pandemi dengan narasumbernya yaitu Bapak M. Rahman selaku Ketua OKK ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, selalu sehat, bugar, gembira, luar biasa ya Pak kita ya hari ini. Oke, dan kali ini kita akan membahas tentang peran olahraga kesehatan dan kebugaran di masa pandemi apa ya? Karena di masa pandemi ini tentunya susah banget Pak mau olahraga ya Pak ya? Iya. Oke, dan untuk pertanyaan pertama Pak ini saya mau nanya untuk visi dan misinya Kormi apa sih Pak? Iya. Nah ini sebelum kita menginjak ke berikutnya kita visi Kormi ya. Iya, visi Kormi. Kita harus selalu ingat visi Kormi itu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bugar, gembira, berkualitas dan berwawasan kebangsaan. Ya. Ya, itu kira-kira ya yang ada dalam anggaran dasar itu. Kemudian misinya sangat luas sekali. Itu apa aja Pak? Ya, misalnya mengembangkan ya olahraga yang sifatnya rekreasi. Oke. Ya, yang ada di Kormi ini kan menampung olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi, betul kan namanya Kormi Pak ya? Iya. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Olahraga rekreasi ini kan salah satu sifatnya itu mudah, murah, meriah, massal, menarik, dan manfaat. 6M Pak ya? Iya. Bukan 5M lagi, udah 6M ini Pak ya? Menarik dan bermanfaat. Iya, pastinya. Kita kebetulan saya di Ketua Komisi OKK di Kormi, Jabar, ya dengan segala keterbatasan ya, tapi kita harus terus mengembangkan olahraga yang sifatnya rekreasi maupun OPT maupun olahraga tradisional. Jadi kita di Kormi ini adalah tempat berhimpunnya cabur-cabur olahraga yang sifatnya rekreasi. Ya. Kalau kata Pak Hayono Isman, Ketua Korminas itu olahraga kita ini murah. Emang benar murah sekali Pak? Tapi tidak murahan. Ini sangat bagus sekali. Ya. Kita tidak perlu biaya besar, tapi kita bisa melakukan olahraga ini kapanpun, dimanapun, dalam suasana bagaimanapun, namanya rekreasi, ya kan? Nah, di Kormi Jabar ini peran OKK itu sangat diharapkan agar bisa bergerak terus mengembangkan. Nah, kalau di Jabar ini kan sudah ada 13 cabur olahraga yang sifatnya olahraga kesehatan kebugaran. Yang dari OKK ya Pak ya? OKK. Kalau boleh tahu nih satu persatu apa aja Pak? Misalnya ada PORPI. PORPI itu singkatan dari Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia. Oh, berarti kita olahraganya pernafasan ya? Itu nanti kita jelaskan. Oke. Terus ada STI. Senam Kera Indonesia. Ya. Ada Yayasan Jantung Indonesia. Ya. Senam jantung yang lebih umum itu mereka disebut senam jantung. Ya. Ada lagi cabur yang naungi ASIAFI. Ya, ASIAFI itu Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia. Ada ULD, ya. ULD. Universal Line Dance. Oh, oke. Jadi kayak salsa caca gitu ya? Iya, itu termasuk ya?
termasuk karena ada unsur-unsur olahraganya, ya. Kemudian ada lagi EDT, Asosiasi Tunje Tai Chi Chuan. Nah, itu kayaknya dari China ya Pak ya? Ya sebetulnya semua juga ini yang namanya itu senam teras karena itu supaya tidak berbau Cina, berubah menjadi senam teras Indonesia. Oh, oke. Nah, ada lagi Satria Nusantara. Ya, ini juga olahraga pernafasan. Ada lagi senam bugar parahyangan. Ini yang di Jawa Barat ya. Yang di Jawa Barat yang ada di Kormi Jabar. Ya, senam bugar parahyangan, senam sabilurungan ya. Ada lagi sorin ya, senam olahraga Islam itu kan. Ada senam perkasa Indonesia lagi ya. Ada lagi Pergatsi. Ya, Persatuan Gateball. Oh, Gateball. Jadi Gateball itu termasuk dalam kebugaran ya Pak ya? Termasuk. Karena sifatnya kan olahraganya yang kita lihat kan. Ya, mungkin itu. Ya. Itu. Kurang lebih ada 13. Samping itu ada lagi olahraga OPT, olahraga tradisional kreasi budaya ya. Nah, jadi di sini kita sebagai dari Komisi OKK selalu berupaya mengembangkan, memberikan informasi juga khususnya kepada para pelatih, ya, karena peran pelatih di sini sangat diharapkan karena tanpa adanya pelatih olahraga ini tidak akan jalan. Betul Pak. Ya, kan kalau nggak ada pelatih pasti nggak mungkin kita mau sakahayang ya Pak ya. Iya. Nah, jadi makanya Kormi Jabar sering mengadakan pelatihan. Itu maksudnya untuk memberikan pembekalan kepada mereka supaya lebih ya, karena pelatih itu kan yang intinya harus ada 3 kemampuan. Apa aja tuh Pak? 1 knowledge ya, pengetahuan, skill, kemampuan, dan attitude. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada para pelatih. Dan memang itu 3-tiganya itu memang harus ada sih Pak ya? Harus, iya. Kalau nggak ada ya asal-asal, misalnya salah gerak, salah ini, salah itu, cedera bagaimana? Iya, jadi peran pelatih sangat diperlukan. Karena olahraga itu kan kalau saya bisa kita sarikan ada 6 yang manfaat olahraga. 1, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, pasti sih itu. Ya, meningkatkan kemampuan otak. Oh iya, betul kayak motorik ya Pak ya, itu berarti juga ya otomatis ya. Iya, terus membakar lemak. Itu pasti. Ya. Dan itu pasti yang dicari sama orang-orang ya Pak ya. Itu nanti kita kalau ada waktu kita kupas lebih jauh. Kemudian mengurangi stres. Ya. Iya. Kemudian mencegah penuaan dini. Oh, pantesan Bapak masih muda sampai sekarang ya. Kelihatan muda gitu loh Pak. Terima kasih. Kemudian meningkatkan energi tubuh. Nah, ya. Jadi insya Allah kalau kita yang sudah melakukan kegiatan aktivitas olahraga, sudah 20 tahun yang lalu sampai sekarang, tentunya sudah terlatih. Dan di dalam masa pandemi ini, insya Allah jaranglah ya anggota-anggota dari cabur kita ini yang terkena COVID. Ya, dan memang jarang sih Pak ya. Ya, karena itu mereka sudah terlatih dari fisik, jasmani dan jiwa. Betul. Ya kan? Nah, jadi namun saat ini karena masa pandemi ini kita memang stop dulu. Stop dulu. Tapi bukan berarti stop beraktivitas. Tetap kita lakukan kegiatan olahraga itu mandiri, sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Itu karena udah sering jadi udah tahu gerakannya seperti apa mungkin Pak ya? Udah pasti udah tahu kan. Misalnya kita minimal jalan kaki, jogging ya. Iya, betul. Di tempat yang kira-kira
tidak perlu luas lah, karena untuk mencegah pandemi ini kan. Dan jangan lupa juga ya protokes, ya kan? Protokes pasti, pasti itu. Nah, jadi peran OKK yang sering dicanangkan juga oleh pemerintah saat ini sebagai agent of change. Agent of change. Nah, ya. Hebat kan? Iya. Agent of change, agen perubahan. Betul. Sedangkan kita sekarang ini juga 2045 Indonesia bugar. Bayangkan. Iya. Jadi dari sekarang kita sudah harus membina masyarakat Indonesia ya untuk gemar berolahraga. Oh iya pastilah Pak ya. Dan untuk disukai lah, dicintai olahraga iya, itu bukan ya. Inilah salah satu tugas dari Kormi. Ya. Betul Pak. Nah, bagaimana menghimbau, mengajak orang supaya gemar berolahraga. Oke. Ya kan? Iya. Ini bukan tugas ringan. Tapi kita harus bisa. Ya kan? Begitu. Betul. Oke, kira-kira apa lagi? Oke, dan setelah ini nih, kan tadi Bapak mau menjelaskan nih katanya yang olahraga yang tergabung dalam olahraga kesehatan dan kebugaran ya Pak ya? Iya. Itu tadi ada POPI, ada senam tera, ada senam jantung, itu boleh dong dijelasin satu-satu? Ya, kalau menjelaskan satu persatu mungkin terlampau jauh ya. Jadi olahraga kesehatan, olahraga itu seperti misalnya POPI, senam tera, EDT, Satria Nusantara, ada unsur-unsur olah nafas. Olah nafas, itu semuanya olah nafas semua Pak? Ya, POPI, senam tera, senam jantung ya Pak ya. Dan itu Tunje Tai Chi Chuan, dan Satria Nusantara. Ya. Bisa disebut olahraga kesehatan, bisa disebut olahraga rekreasi, kesehatan dan pernafasan. Iya. Benar kan? Di situ yang itu sebenarnya yang saya penasaran dan yang saya pengen gabung banget tuh dari senam jantung Pak. Karena kenapa? Kan akhir-akhir ini tuh kebanyakan nih artis-artis pada meninggal serangan jantung. Tua muda ya Pak ya, lansia atau muda ataupun anak kecil banyak yang seperti itu. Dan ini makanya yang saya pengen banget sama senam jantung tuh itu latihannya seperti apa, dan kalau boleh tahu yang berpartisipasi itu dari umur berapa aja Pak? Ya, sebetulnya begini, olahraga itu tidak bisa instan. Nggak bisa instan. Harus dirintis sejak kita usia anak-anak. Betul Pak. Dewasa. Ya bisa saja usia 50 baru mulai olahraga. Bisa, nggak masalah. Tapi olahraganya harus betul-betul dipilih yang sesuai dengan usia. Jadi nggak boleh asal gitu. Kalau masalah masih muda terkena sakit jantung itu larinya kepada pola hidup kita. Sebab selama yang berdasarkan pengalaman saya, selama 20 tahun kita tidak melakukan olahraga, tubuh kita biasa-biasa aja. Iya sih Pak. Kadang gini loh Pak, mungkin dari pengalaman pribadi ya. Misalnya dari kecil itu kita senang olahraga nih, apalagi kalau ada di SD, SMP, pelajaran olahraga tuh senang banget, saya paling senang banget. Terus semenjak kuliah itu berkurang Pak. Kesini kita dapat kerja atau apa itu jadi makin susah gitu Pak. Jadi itu memang kendalanya. Setiap orang itu harusnya menyisihkan waktu untuk olahraga. Minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Dan itu kalau menurut aturannya 1 minggu itu 150 menit. 1 minggu 150 menit. Jadi kira-kira misalnya per hari nih 1 jam ya. Olahraga yang baik itu kalau menurut pakar olahraga Dr. Sadoso dulu, olahraga itu 5 kali seminggu. 5 kali seminggu.
Tapi kan nggak mungkin ya. Iya. Kita 3 kali saja udah bagus. 3 kali sudah bagus. Ya. Untuk minimalnya nih Pak? Ya, ya kalau dibilang minimal itu di dalam olahraga nggak ada istilahnya ya minimal. Jadi istilahnya tuh pokoknya seminggu olahraga cukup 3 kali. Oh, cukup 3 kali. Ya. Nah, kalau jantung, senam jantung sehat, memang itu awal-awalnya dulu orang-orang yang bermasalah dengan jantung. Iya, karena memang orang selalu menyesali. Tapi bukan berarti senam olahraga itu yayasan jantung sehat itu melulu untuk orang-orang jantung, bukan. Tapi untuk semua kayak semua bisa. Bahkan kalangan dari mungkin anak-anak sampai lansia juga, karena memang harus sih, karena kayak misalnya serangan jantung itu kan udah seperti bom waktu banget ya untuk kita ya Pak. Iya. Jadi makanya di OKK ini ya, itu kan berupaya jadi olahraga yang dilakukan untuk memelihara, meningkatkan kebugaran jasmani ya, sesuai kaidah kesehatan yang baik, benar, teratur dan terukur. Oke. Nah, ya, dilakukan dengan baik, dengan benar, teratur dan terukur. Ini maksudnya olahraga juga ada aturannya. Oh, ada aturannya. Itu seperti apa Pak? Karena kan kadang kita juga nggak tahu nih aturannya seperti apa. Ya, ini Jelaskan. intinya olahraga itu misalnya di senam aerobik. Senam aerobik. Itu kan ada latihan pemanasan. Iya. Latihan inti. Oh. Latihan pendinginan. Iya, betul. Seperti di olahraga Porpi, senam kara Indonesia itu ada latihan peregangan, latihan persendian, kemudian latihan pernafasan. Oh iya. Kan? Nah, jadi semua di olahraga ini sudah ada aturan, step-stepnya ya, yang tadi itu, yang BBTT itu. Baik, benar, terukur, ya, teratur dan terukur. Continue dalam seminggu misalnya 3 kali. 3 kali. Kemudian terukurnya dia olahraga mencapai denyut nadi latihan. Oh gitu. Nah Ya. itu denyut nadi latihan. Iya. Jadi itu semua cabur olahraga ini sudah tahu Sudah. bahwa Iya. olahraga itu harus dilakukan dengan pemanasan dulu. Nggak bisa kita langsung lari ya. Iya betul Pak. Kalau usia-usia 20, 30 itu enggak, tapi bagi usia-usia 45 tahun ke atas harus betul-betul mengikuti aturannya. Sebab seringan-ringannya olahraga ada faktor risiko. Ya pasti sih Pak, apalagi kayak tadi nih ya, kita sebetulnya kalau menurut saya sih semuanya dan kalangan semua, mungkin dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa, sampai lansia tuh harus ada pemanasan. Karena dulu saya pernah olahraga langsung lari, langsung nggak pakai pemanasan, dan di tengah-tengah lari kram Pak. Nah itu, nah makanya jadi di samping kita mengerti olahraga, tujuan olahraga itu apa? Olahraga itu yang seperti tadi saya sebutkan, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, juga melatih seluruh komponen tubuh kita, melatih sistem otot, melatih sistem saraf, melatih sistem peredaran darah, melatih sistem pernafasan, dan lain-lain. Semuanya dilatih dengan tujuan nanti mencapai sehat yang betul-betul prima. Makanya moto ILL Kormi itu sehat, bugar, gembira. Iya, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Nah, kan itu tujuannya, ya. Betul, Pak. Jadi di dalam olahraga rekreasi ini kita lakukan dengan enjoy. Makanya jadi bahagia gitu ya Pak ya. Otomatis kan? imun pun naik ya Pak ya. Iya.
kita kan setiap latihan tuh kalau kita merasa happy, ya membangkitkan hormon endorfin, ya kalau menurut istilah. Caranya gimana? Ya salah satunya olahraga, meditasi, senam pernafasan itu salah, ya. Nah, jadi di dalam OKK ini sangat kompleks, ya. Mau olahraga apa? Silakan pilih. Betul, karena di sini juga kita di Kormi banyak juga ya cabang olahraganya apa ya? Iya, olahraga kesehatan kebugaran yang 13 tadi itu. Iya, silakan masyarakat mau memilih. Pak, saya mau olahraga jantung, silakan. Iya. Ya, dan itu biasanya kalau di yang pengalaman saya melatih saya itu melatih sampai tingkat RT ke kampung-kampung. Saking seneng. Saking senengnya. Ya, silaturahim, banyak kawan. Iya, ya, betul. badan kita sehat. Betul, Pak. Itu kan, tujuan kita kan sehat. Iya. Sehat yang bagaimana kan? Betul. Gitu. Nah, betul, jadi betul. Ini peran OKK di Kormi ini. Ya. Betul sih, Pak. Kita konsolidasi dengan cabur-cabur olahraga yang ada. Kita harus membantu mereka apabila mereka ada kesulitan-kesulitan, dan kemudian kita memberikan pengarahan kepada mereka semampu kita, ya. Dan terus kita bekerja bersama-sama, ya. Karena kita ini kan Kormi ini mitranya Dispora. Iya. Jadi kita tidak akan terlepas dari peran Dispora kepada Kormi. Luar biasa. Sangat luar biasa, Pak. Sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Aduh, kita pokoknya di segmen itu banyak sekali menyebutkan slogan kita ya Pak ya, Kormi ya. Iya. Karena memang harus selalu gitu loh. Dan memang jarang juga Pak untuk bukan jarang sih, saya sering ngeliat kalau misalnya kita setelah latihan olahraga gitu, apalagi kalau udah berkumpul ya, mudah-mudahan nanti pandemi cepat berakhir dan kita juga bisa langsung jalan lagi Pak ya. Itu nggak pernah loh saya lihat misalnya orang-orang abis senam atau enggak abis olahraga nangis, nggak ada Pak. Mereka selalu tertawa Pak. Iya, karena olahraga itu kan membuat kita happy. Iya. Ya. Masa sih kan sudah disebutkan tadi. Iya. Mengurangi stres. Betul Pak. Ya. Orang kalau stres bawa aja olahraga. Iya, betul Pak. Kan kok biasanya kan orang stres bawanya makan, tidur, kalau gitu kan Pak tidak sehat Pak. Itulah yang masih, ya saya juga nggak tahu itu seperti itu ya. Iya. Stres kok tidur makan ya. Iya. Ya, berarti nggak stres dia. Bahwa kalau orang stres itu makan tidak mau, bergaul tidak mau. Iya, bergaul sih. Iya. Cuman kan ini kok orang-orang beda Pak. Bawaannya biasa, apalagi anak muda zaman sekarang Pak ya. Stres. Kalau saya stres, kalau nggak makan tidur, nangis di kamar sendiri ya udah Pak, itu aja Pak. Asli Pak. Iya. Betul nggak nih sobat bugar buat anak muda? Yang saya sebutkan tadi ya. Kita di OKK itu sebagai agent of change. Agent of change, betul. Agen perubahan. Betul Pak. Ya. Kita sebagai tim dari olahraga kesehatan kebugaran. Betul. Secara tidak langsung kita membantu pemerintah. Pasti Ya, Pak, dan membantu kita masyarakat dalam rangka meningkatkan kebugaran, kesehatan kebugaran masyarakat. Ya. Nah, ini harus diperlukan orang-orang yang punya semangat. Ya, iya dong Ya Pak, kan? harus Pak. Punya Betul, semangat Pak. untuk tugas yang diberikan kepada kita semua. Bukan tanggung jawab seseorang, bukan. Betul. Tanggung jawab semua. Tanggung jawab semua. Nah, jadi dengerin tuh ya buat anak muda, jadi harusnya kalau olahraga tuh harus dari sekarang juga, harus dibiasakan juga Harus. ya. Ya. Jadi stres daripada lari ke yang nggak benar, mending juga olahraga. Kan manfaatnya banyak, ya nggak Pak? Iya kan. Jadi orang-orang kalau sudah gemar dengan olahraga sejak kecil, jiwa sportivitasnya tinggi. Betul, nggak mungkin curang ya Pak ya. Ya, artinya di situ ditanamkan, melekat dalam hati. Betul. Jiwa sportivitas. Jiwa sportivitas. Dan orangnya pasti tegar, menghadapi segala sesuatunya pun dengan tenang. Betul.
Tegar, jadi buat kalian-kalian yang suka galau olahraga biar nggak galau ya. Oke, dan ini saya mau tanya untuk kakak udah pernah berpartisipasi di event apa aja Pak yang ada di Indonesia? Kalau event-event ini tidak di internal, oke. Internal cabur atau induk olahraga itu mereka punya kegiatan masing-masing. Oke. Yang sifatnya regional maupun nasional. Regional dan nasional itu ada banyak sekali apa ya? Misalnya contoh di Senam Tera itu ada Hari Tera Indonesia. Hari Tera Indonesia itu tanggal berapa Pak? Tanggal 12 November. Oh, 12 November. Itu biasanya diadakan lomba senam tera seluruh Indonesia. Oke, lomba senam tera seluruh Indonesia. Nah, yang pesertanya ya tentunya dari semua provinsi. Iya, seluruh Indonesia ya Pak ya? Iya, yang sudah ada berkaitan dengan Kormi. Nah, ini peran Kormi nanti apakah tentunya kan itu bagus senam tera. Porpi ada juga. Oh, Porpi ada juga. Oke. Kemudian olahraga yang lain-lainnya pasti ada tingkat nasional maupun. Tapi masing-masing induk olahraga ini juga mereka punya kebebasan untuk mengikuti event-event olahraga yang sifatnya kompetisi, lomba yang lainnya kan. Ya kadang-kadang tidak membawa nama induk olahraganya, ada juga membawa nama induk olahraganya, ada, ya kan? Ya. Seperti misalnya di Asiafi. Kan itu lomba aerobik. Iya. Nah, kan pesertanya bukan dari anggota Asiafi saja, dari semua induk olahraga silakan. Oh, semua induk olahraga silakan. Boleh ikut. Oke. Iya, kan gitu. Oke. Jadi kalau event-event ini yang sifatnya lomba itu hanya dilakukan internal. Oke, itu untuk mau menang, mau kalah, itu tidak masalah ya Pak ya? Tidak masalah. Karena kita di sini juga kan tujuannya mengajak orang-orang untuk berolahraga dan prestasi itu bonus. Iya. Iya, boleh begitu. Jadi kalau Kormi itu yang intinya adalah APMO. APMO, apa itu APMO? Angka partisipasi masyarakat olahraga. Angka partisipasi masyarakat olahraga. Ya. Menarik Pak. Jadi sudah sampai sejauh mana ya angka APMO ini kita miliki. Oke. Ya kan? Nah, dengan Jawa Barat yang penduduknya kurang lebih 48 juta ini, ya. Apakah semuanya sudah ikut olahraga? Nah, itu dia Pak. Belum. Ya. Belum. Betul ya, Pak. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini akhirnya nanti yang olahraga itu adalah orang-orang yang usia 45 ke atas. Kan? Yang lansia. Banyak sekarang ini. Yang 20 tahun yang lalu mereka masih remaja. Masih lagi usia produktif. Iya, kayak Boni sekarang kan nanti 20 tahun akan datang kayak apa bentuknya kita tidak tahu. Makanya Pak, kan saya sekarang gabung sama Kormi Pak, biar saya juga sehat. Jadi 20 tahun ke depan masih awet muda. Nah itu, ya. Jadi kita olahraga bukan hanya untuk sekarang. Iya, betul Pak. Untuk nanti sampai mampu selama kita bisa bergerak ya Pak ya. Iya. Wajib olahraga kita. Itu kan kalau dulu tuh ada istilahnya zaman Pak Soeharto dulu. Gerakannya dari mulut ke mulut itu kan udah tahu. Betul. Seperti saya misalnya. Pak Ramon, saya ingin latihan senam tera. Dengan siapa? Ya kita arahkan. Kan? Gitu. Iya. Atau bisa dilihat sekarang kan sudah zaman canggih ya. Betul Pak, betul. Informasi itu sosmed, sangat cepat kita terima. Dan kami juga sebagai yang sudah istilahnya lanjut usia ini harus bisa menyesuaikan cepat kan. Betul Pak. Supaya tidak ketinggalan, khususnya informasi. Iya betul. Nah, ketika adanya ini sebenarnya ini salah satu ya media massa ini untuk mengembangkan, menginformasikan kepada seluruh masyarakat apa sih Kormi itu. Betul Pak. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu Kormi.
Betul. Siapa yang harus menyampaikan? Ya kita ini. Iya, betul Pak. Ya kan? Pengurus Kormi yang harus menyampaikan melalui siapa? Melalui pelatih. Betul. Mereka di samping melatih juga menyampaikan kami ini adalah induk olahraga ini dari Kormi Jabar. Kita sebutkan Kormi itu sedikit kita informasikan. Ya. Harus kan supaya tetap berkembang. Gitu. Juga di daerah-daerah kabupaten kota itu lebih luar biasa ya, lagi luar biasa ya, Pak, semangat ya, olahraganya mereka. Saya banyak dengar dia ada yang induk olahraganya di kabupaten kota ada, di induk di Jabar tidak ada. Oh, gitu. Iya sih banyak. Tapi kan mereka harus kita tampung. Betul. Ya Pasti kan? siapapun pasti akan kita harus terima di sini ya, kita welcome. Yang selagi itu namanya olahraga yang sifatnya rekreasi, ya. Harus kita arahkan. Betul Ya kan? Pak, betul, setuju sekali Pak. Nah, jadi sambil rekreasi, sambil olahraga ada Betul. manfaatnya. Betul, sehat iya, senang iya, Iya. gitu ya Pak ya. Kan begitu. Betul Pak. Mungkin saya rasa sementara itu dulu ya. Oke, siap. Ya. Baik Bapak, Jadi, terima kasih. sekali kita sebutkan sehat, bugar, gembira, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Rahman untuk Sama-sama. waktunya ya hari ini Pak. Ini luar biasa. Kita banyak banget dapat ilmu dari Bapak Rahman ya tentang olahraga, kesehatan dan kebugaran. Semoga nanti kita bisa ada waktu untuk ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, dan buat sobat bugar juga semuanya nanti jangan lupa untuk hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 kita akan mengadakan acara pengumuman untuk festival olahraga virtual. Jadi jangan lupa pantengin terus Kormi TV-nya, dan buat kamu-kamu yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share juga boleh ya. Jadi terima kasih untuk semuanya, untuk perhatiannya juga. Sampai ketemu lagi tanggal 28 nanti. Salam sehat, bugar, gembira, luar biasa. Saya Gina Bunita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.